Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channel Dan Dedi Susi. Sebelum menonton video ini jangan lupa di subscribe, Like, komen, comment. dan share ke teman-teman ya. Oke, kesempatan kali ini kita mau bikin video tentang apa itu social distancing. Ya, apa sih social distancing itu? Apa mbak? Nah, apa ya? Kalau menurut aku social distancing itu adalah menjaga jarak. Jadi kita harus menjaga jarak antara satu orang dengan orang lainnya. Berarti sudah aku mbak. Nah, tidak. Ya paling enggak minimal aku, berarti suka. Oh. Paling enggak minimal 1 meter ya kita jaga jaraknya. Jadi yang sedang dihebohkan atau sedang dicanangkan oleh pemerintah itu social distancing, di mana kita harus menjaga jarak satu sama lain dengan orang, apalagi kita kalau sedang sakit batuk, pilek atau sedang demam panas gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin untuk mengisolasi diri untuk tetap tinggal di rumah, tidak berkeliaran. Kita harus di atau rumah. keluyuran. Diem aja di rumah kan Diem sudah. juga masuk Ya maksudnya kita di rumah melakukan aktivitas yang ada di lain. rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Pokoknya apapun kita lakukan di rumah. Jadi jangan dibayangkan walaupun kita di rumah tapi semua itu nggak produktif. Cuma mager tok ya. Itu enggak ya. Walaupun kita di rumah tapi kita tetap Harus melakukan produktif. aktivitas ya. Kita harus produktif, belajar di rumah. Terus main di rumah. Pokoknya bekerja di rumah. Nah, sebenarnya sih pemerintah melakukan itu menurutku ada hal positifnya juga. Maksudnya dari selain dari sisi ini ya penyakitnya, kan satu kita lebih banyak waktu dengan keluarga. Nah, yang awalnya kerja, pokoknya yang orang tuanya yang sibuk kerja dimanapun, dengan peraturan ini mungkin kan lebih bisa menghabiskan waktu di rumah, bisa bermain. Tapi sebenarnya tujuannya pemerintah melakukan social distancing apa sih menurutnya itu loh? Menurut Mbak Susi, Dik Susi. Menurut aku apa? Pemerintah melakukan ya proses distancing ini ya untuk itu menjaga jarak, membatasi orang untuk satu orang ketemu dengan orang lainnya. Karena apa? Kalau orang itu dia terinfeksi virus kemudian bertemu dengan orang yang lainnya, otomatis orang itu kan akan menularkan. Nah, nanti pulang sekeluarga bisa tertular. Jadi mungkin pemerintah itu melakukan social distancing karena apa? Karena ingin mengurangi atau memutus rantai penyebaran virus COVID-19 atau COVID-19. Ini aku juga menurut Mas Dedi sendiri ya, kan pemerintah menerapkan libur sekolah itu kan selama 14 hari. Nah, kenapa sih kok harus 14 hari gitu loh? Ini dari sumber atau artikel yang pernah aku baca dan aku lihat, aku dengar ya di video-video atau di berita di TV atau di YouTube lah ya. Pemerintah melakukan social distancing selama 14 hari itu karena diyakini atau menurut dari penelitian bahwa masa inkubasi virus itu yang ada di tubuh kita itu adalah 14 hari. Jika kita terinfeksi virus itu selama 14 hari itu akan ada masa seperti gejala yang lain lah gitu. Dan jika kita merasa ada gejala itu, cepatlah kita berobat. Kita ke rumah sakit yang bisa menangani kasus COVID-19. Jadi kalau kita keluyuran dan di dalam tubuh kita itu ada ada COVID-19, itu beresiko menularkan ke yang lainnya. Ya memang kalau kita terkena virus itu belum tentu kita ada resiko yang terjadi adalah meninggal atau apa, tapi karena yang namanya orang nggak tahu lah ya. Kalau kita kena virus itu tubuh kita mampu untuk membuat antibodi untuk virus tersebut, kita nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak tahu kalau orang lain yang terpapar atau tertular dari kita. Contohnya si A, dia terkena virus COVID, dia bisa membuat antibodi, virus itu kalah dengan antibodinya. Nah, dia bisa sembuh. Tapi pas kita membutuhkan antibodi, si A itu berjumpa dengan si B. Si B itu mungkin faktor resikonya dia lebih tua, dia memiliki penyakit memperberat, yang lain punya penyakit paru, pernah menderita riwayat penyakit paru dan lain sebagainya, punya sakit yang lain, bisa memperberat kondisi si B itu tadi. Jadi si A nggak apa-apa karena dia bisa tubuhnya fit, tubuhnya kuat, masih muda, dia bisa membuat antibodi. Tapi kalau si B udah tua, punya faktor risiko yang lain, akan bisa menjadi yang lebih buruk. Jadi ya
memang benar malaikat Israel itu punya catatan siapa yang meninggal. Tapi kalau kita nggak berikhtiar dan menjaga kondisi tubuh kita, ya bisa merugikan orang lain. Ya intinya ya kematian itu kan benar di tangan Ya, Tuhan. Tapi karena 3 jodoh rezeki mati itu udah pasti. Ya. Tapi manusia wajib berikhtiar dan tidak menolakkan yang lain. Karena ini kasus endemik yang sangat masif penyebarannya ya. Kita gitu aja dan Batuk. dropletnya itu terkena orang lain. Jika si A tadi ya A batuk, tertular si B batuk dan nggak cuma sehari itu satu rumah, bisa satu RT, satu RW, satu desa bisa tertular COVID itu. Makanya dari peta jika ada satu pasien A terkena COVID, maka ada area merah yang sekitarnya itu bisa menjadi resiko penyebaran COVID itu. Ini yang masih yang banyak itu kan yang masih yang di Jakarta. Makanya untuk kemarin Gubernur DKI kan sempat bahwa sholat Jumat itu ditunda. Maksudnya berjamaah. Ya, sholat Jumat berjamaahnya itu dikurangilah atau tidak dilakukan selama 2 pekan karena yaitu tadi masa inkubasi virusnya itu selama 14 hari. Selama 14 hari. Jadi ya daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan untuk orang banyak, makanya dilakukan itu dengan majelis ulama yang sudah menetapkan jika sholat Jumat 2 pekan itu ditunda. Jadi gitu pentingnya selama 14 hari. Jadi pemerintah itu bukan semena-mena langsung libur selama 14 hari gitu enggak ya, tapi ada benar-benar ada alasannya kenapa harus 14 hari. Soalnya enggak cuma soalnya yang cara kayak Indonesia kan negara berkembang atau maju sih? Negara berkembang ya. Beda dengan mungkin Italia, Eropa dan lain sebagainya yang punya alat-alat yang mungkin lebih memadai dan lebih banyak. Dan Indonesia kan ini aja untuk mendapatkan hand sanitizer, masker, APD untuk tenaga medis, wah sulitnya minta ampun. Ya. Bahkan kalau kita mau beli minta atau beli di rumah sakit padahal kita tugas medisnya belum tentu dikasih. Soalnya ya untuk menjaga stok yang ada di rumah sakit gitu. Jadi saran buat kalian selama 14 hari jangan kemana-mana distancing, stay in home. Ya harus di rumah, tetap di rumah. Karena apa, kalian di rumah kan masih bisa mengerjakan hal-hal yang positif. Pokoknya kalian harus mengerjakan sesuatu yang menyenangkan di rumah, nggak harus keluar ketemu teman. Kita batasin selama 14 hari. Karena apa, kalau kita misalnya hari ke-10 kita bosen, kita pergi ketemu temen, tapi selama 10 hari itu sudah di rumah, tapi terus hari ke-11 kita pergi ketemu temen, ternyata temen itu membawa virus COVID-19 atau COVID-19, kemudian tertularlah anak yang keluar di hari 11 itu, kemudian ke rumah ternyata dia sudah membawa virus itu dan menyebarkan ke seluruh anggota keluarga. Mungkin gini ya Mbak ya, menurut Mbak terus ya stay in home atau kita berada di rumah itu ya nggak ubek-ubek di dalam rumah, tapi mungkin bisa keluar rumah dengan kalau ini, tapi ini untuk itu loh ya, area yang belum ada korban atau belum ada yang terinfeksi oleh COVID. Jadi mungkin ya untuk area satu komplek atau satu desa masih nggak masalah ya kita. Jika itu memang kepentingannya secara ada hal yang penting lah ya. Kalau kerja ya penting ya seperlunya aja kita keluar dan sebisa mungkin pulang ke rumah ya. Ya untuk kita keluar kebaikan bersama. Kita keluar untuk hal yang penting. Kalau emang itu nggak terlalu penting ya ditunda dulu. Kita 14 hari lah, cuma 2 minggu. Tapi sekarang kan mungkin banyak yang mumpung libur 2 minggu jalan-jalan. Nah, itu. Buat kalian aku juga mau saran buat anak-anaknya itu, karena apa? Kan kita ini lokasinya di Pati ya. Pati. Nah, ternyata aku pernah baca berita itu ada razia, ada anak-anak itu karena mungkin kesempatan ya libur selama 2 minggu itu bukannya di rumah, tapi dia malah pergi jalan-jalan, kayak pergi ke kolam renang, ke tempat wisata, pokoknya main-main. Kan jarang-jarang Indonesia tuh long weekend. Kalau aku dulu ya pas poso libur terus pas zaman Presiden Gus Dur. Beneran, pas zaman Presiden Pak Gus Dur itu ya puasa tuh libur 1 bulan. Kan enak. Jadi sekarang jarang libur, mumpung ini di libur mah jalan-jalan los rarewel. Ya, nah buat kalian yang sudah menjadi orang tua atau punya ponakan atau apa, tolonglah diberitahu. Jadi libur sekolah itu bukan hanya untuk apa ya?
ya untuk belajar di rumah lah, diliburkan itu untuk belajar di rumah. Jadi orang tua juga bisa mengawasi anak-anaknya, nggak membiarkan anak-anaknya itu untuk pergi. Soalnya kan kita nggak tahu dia ketemu sama orang. Kalau di tempat wisata kan kita ketemu sama banyak orang, kita kan nggak tahu orang itu terus dia pernah riwayat berpergian kemana, ketemunya sama orang siapa aja kan kita nggak pernah tahu gitu ya.